Kula jenengan bahas kathah sejarah dari Bani Israel. Wonten istilah Bani Israel, keturunan anak atau anak cucu dari Israel, ada istilah al-Yahud, bangsa Yahudi. Kula baleni ngomongno al-Yahud itu adalah nama sebuah bangsa, bukan nama asli nih, bukan nama sebuah agama. Agama ini para nabi kemarin kalau jenengan sampun teliti sarang-sarang tentang Al-Quran dan sepakat semua nabi agamanya adalah satu, dan itu adalah Islam, dan akidah mereka semuanya sama, dan Tuhan mereka semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai kalau jenengan ngaji akhir surat Baqarah napa, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami umat Islam tidak pernah membeda-bedakan satu rasul, satu nabi dengan yang lain. Kami punya keyakinan bahwa semua nabi, semua rasul sama. Perkara enek sing ngomong, wong liya sing ngomong, itu keyakinan Anda, tapi kami umat Islam meyakini semua nabi itu satu. Nggih, nabi derajatnya beda-beda. Ya benar, nabi pangkatnya berbeda-beda. Ada yang lebih tinggi derajatnya dibanding nabi yang lain. Nabi Isa ya gak podo ambek nabi liyane. Nabi Musa mboten sami kalih nabi liyane. Nabi Isa dibanding Nabi Yahya ya gak sama derajatnya di sisi Allah, tapi semuanya kekasih Allah dan mereka akidahnya adalah sama. Nabi Musa, Nuh, Ibrahim gak sama dengan nabi-nabi yang lain. Napa malih nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Rasul-rasul itu aku utamakan sebagian melebihi yang lain. Allah nek dawuh ngoten, iya derajate ora podo, tapi mereka adalah satu kesatuan. Akidah mereka sama, agama mereka sama, mereka memperjuangkan sesuatu agama, satu keyakinan, satu ajaran yang sama. Sing beda mek carane ibadah tok, ritual tok. Kita semua kemarin nyampe pada kesimpulan itu. Nah, saat ini kula jenengan perlu garis bawahi ada dua istilah, Yahudi dan Israel. Bangsa Yahudi dan Bani Israel. Bukankah Bani Israel keturunan Nabi Yakub kemarin kita katakan? Berarti ini adalah nama sebuah bangsa, dan Yahudi itu juga nama sebuah bangsa. Apakah itu sama? Apakah berbeda? Apakah Yahudi sama dengan Israel, Bani Israel, atau itu berbeda? Kalau kita lihat kulon jenengan tingali, ternyata nek wonten lebete Al-Quran dalam masalah penyebutan Allah membedakan antara Bani Israel dengan Al-Yahud atau Yahudi. Mboten sami penyebutane. Walaupun sakjane wong-wonge kadang yo podo. Napa ma'asyiral hadirin? Bani Israel kados kula jenengan winginane pelajari sareng-sareng niku adalah keturunane Nabi Yakub, karena Nabi Yakub nama lainnya adalah Israel. Disebutakan kalian Allah wonten Al-Qur'an, ulaikal ladzina anamallahu alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Mereka itu orang-orang yang tadi yang telah aku sebutkan, aku ceritakan kisahnya. Mereka adalah orang-orang yang aku beri nikmat. Siapa saja mereka? Para nabi dari keturunan Adam. Wonten nabi sangka keturunan Nabi Adam sinten? Nabi Syes. Contoh nih, ini kan nabi keturunannya Nabi Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuh, juga orang-orang yang menjadi keturunan Nuh. Enten nabi keturunan Nabi Nuh. Ketika umat manusia nang bumi niki dientekno karo Gusti Allah kalian banjir bandang yang melanda seluruh bumi, saat itu orang-orang yang selamat hanyalah orang-orang yang mengikuti numpak peraune Nabi Nuh alaihi salam. Wa min dzurriyyati Ibrahim, juga keturunan Ibrahim, wa Israil. Allah nek ngarani dan keturunane Israil. Siapa itu? Nabi Yakub. Saking mriki akhirnya kula jenengan nabi akhir zaman mulai sak badane Nabi Ibrahim, nabi niku ada dua kelompok. Ada istilahnya jadi sampai wonten gelar bahwa Nabi Ibrahim itu punya
gelar atau dijuluki Abul Anbiya, bapak para nabi. Kenapa? Karena kabeh nabi setelah Nabi Ibrahim niku cuman keturunannya Nabi Ibrahim, mboten wonten liyane. Nek sakderenge Nabi Ibrahim wonten sing keturunannya Nabi Nuh, enek sing boten. Enek sing ngoten. Enek sing semacam-macam. Enek sing keturunannya Nabi Nuh, wonten sing keturunannya santrine Nabi Nuh atau umatnya Nabi Nuh. Wonten. Tapi nek setelah zaman Nabi Ibrahim, nabi hanya dari keturunan Nabi Ibrahim. Malahnya Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'an ketika Allah niku sempat menguji, memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim. Jadi kok iso hebat kayak ngono Nabi Ibrahim? Enek ujiane. Mboten moro-moro langsung wah Nabi Ibrahim wis Ibrahim mulai saiki awakmu nabi kabeh keturunanmu sing liyane gak kebagian. Mboten, Nabi Ibrahim niku diuji riyen kalih Gusti Allah dan beliau lulus. Akhirnya setelah beliau lulus, akhirnya beliau oleh Allah dijanjikan mendapatkan beberapa kemuliaan, diantaranya adalah para nabi dan para raja, khususnya para nabi adalah dari keturunan Nabi Ibrahim, dan juga pimpinan para nabi yang akan datang di akhir zaman adalah dari keturunan Nabi Ibrahim. Allah naik cerita wonten Al-Qur'an, wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan Muhammad, ingatlah, ilingo cerita ketika Allah menguji Ibrahim, menguji kekasihnya Nabi Ibrahim alaihi salam dengan beberapa kalimat, dengan beberapa ujian, fa'atammahun. Akhirnya Nabi Ibrahim bisa menyempurnakannya. Akhirnya Nabi Ibrahim menyelesaikan ujian itu, lulus dengan sebaik-baiknya. Akhirnya nopo? Allah langsung memberikan hadiah. Jadi nyuwun sewu ma'asyiral hadirin, tiyang niku kajenge diangkat kali Allah derajate, biasane niku yo enek ujiane dhisik. Ya muga-muga kula jenengan nek iso entuk hadiah tanpa ujian ngoten, muga-muga moro-moro enek hadiah nyasar saking Gusti Allah iki kanggo awakmu, wis krana awakmu potongane melas wis tak kei, wis gak usah ujian-ujian, nek ujian ora lulus menawa kula jenengan ngoten. Muga-muga kula jenengan angsal kathah karunia dan anugerah dari Allah tanpa ujian nek iso. Tapi pancen aturane ten pundi-pundi nek kate munggah kelas napa malih sampai entuk hadiah, gak trimo munggah tok. Munggah kelas plus angsal hadiah. Oh ya ujian sih. Moro-moro diumumno, fulan juara kelas. Wayah ujian wingi melok, mboten gak budal. Ya lucu kan ngoten. Nabi Ibrahim akhirnya angsal hadiah, napa hadiah dari Allah? Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ibrahim, mulai saat ini engkau aku jadikan pemimpin seluruh umat manusia. Malah ini nyuwun sewu sampai dinten kiamat, sampai saat ini wong Yahudi mereka mengaku Ibrahim itu bersama dengan kami. Wong Kristen, Nasrani sak pecahan-pecahan nih. Riyen wong Nasrani sampai sing berubah Nasrani agamane berubah dari Kristen, sampai Kristen sing dadi Katolik, Protestan, Ortodoks sak macam-macam nih. Semuanya ngaku Nabi Ibrahim itu sama dengan kami. Sing wong Islam ya ngaku Nabi Ibrahim sama dengan kami, dan kita yakin Nabi Ibrahim adalah sama dengan kita, dengan beberapa bukti yang pernah kami utarakan, dan insya Allah nanti akan semakin kula jenengan pelajari. Malah ini gawe rebutan sampai dino kiamat. Nopo krono Nabi Ibrahim ini adalah sosok panutan dan imam juga pemimpin seluruh umat manusia. Malah ini wong Yahudi ngenek ngomong wa qalatil maka napa niku maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Sadurunge ayate napa niku? Hajatum fi Ibrahim wa unzila Taurat wal Injil berarti afala ta'qilun. Maka Ibrahim niku. Allah nek dawuh Ibrahim bukan seorang Yahudi. Ibrahim bukan seorang Nasrani. Karena Nasrani itu agama yang muncul zaman Nabi Isa. Terus diistilahno Nasrani dari kata-kata Nazaret. Ini nama sebuah kampung di Palestina, karena menurut keyakinan umat Nabi Isa sing akhir-akhir maksud kula ya, bukan yang dulu. Akhir-akhir Nabi Isa lahir di daerah atau kampung yang bernama Nazaret.
Akhirnya agama ini diarani agama Nazaret, agama Nasrani. Terus yang kari wong berubah meneh agama ini gak enak diarani Nazaret, dijenengi Kristus sae. Karena Isa itu digelarnya Al-Masih, El-Mesaya, Al-Masih, Al-Masih bahasa Yunani ini Kristus. Karena saat itu, zaman itu mengikuti Nabi Isa sing kathah ten Yunani, bahasa Yunani ini Al-Masih, Kristus. Sedangkan Injil diterjemah bahasa Yunani, akhirnya diarani agama Kristen. Padahal Kristen itu bukan bahasanya Nabi Isa, itu bahasanya wong Yunani. Saking mriki kula jenengan paham kan, Nabi Isa nggak berbicara bahasa Yunani tapi nama agamanya bahasa Yunani. Lan Kanjeng Nabi Muhammad, beliau orang Arab, nama agama ini nopo? Islam. Nopo krono agama ini sudah diumumkan oleh Gusti Kanjeng Nabi jenenge mulai zamannya Kanjeng Nabi. Pun balik malih Nabi Ibrahim akhir angsal hadiah nopo? Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ibrahim, kamu mulai saat ini aku jadikan pemimpin seluruh umat manusia. Akhirnya Nabi Ibrahim mengucapkan satu kalimat, ya Allah, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, kalau jenengan ingin memuliakan saya, alhamdulillah kalau jenengan akan mengangkat derajat saya. Alhamdulillah kalau engkau ya Allah menerima dan mencintai saya. Alhamdulillah ya Allah kalau engkau akan menjadikan saya pemimpin umat manusia, tapi tolong jangan lupakan anak cucu saya. Nabi Ibrahim nek ndonga aja dipek dhewe. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah anak cucu saya. Oh nek wong saleh niku ngoten. Apik gak dipek dhewe. Apik gak dipek dhewe. Dekne yo sregep donga, anak putune kabeh ya didongakno. Yang sudah lahir atau yang belum ada sekalipun sedaya anak cucu kami sampai hari kiamat. Wah enak nek dadi anak putune wali niku wis ketularan dungane Mbah Bayi. Lah nek kula jenengan dapat ndongakno anak, ndongakno putu, tambah sak mengisor meneh ndongakno awake dhewe kadang males. Donga gawe awake dhewe kadang males. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah, anak cucu saya tolong juga jadikan seperti itu. Jadikan mereka sebagai pemimpin. Jadikan mereka sebagai para sumber petunjuk. Jadikan mereka sebagai para pembawa risalah kebenaran. Akhirnya dijawab oleh Allah, doa ini diijabah tapi mboten mutlak. Mboten 100% ya wis sak karepmu. Tapi napa Allah nek dawuh, qala la yanalu ahdiz zalimin. Ibrahim, janjiku ini, aku berjanji akan menjadikanmu sebagai pemimpin umat manusia. Awakmu iki sak mulya-mulyane manusa zaman iki, dan kamu adalah pimpinan para nabi, termasuk nabi terbaik melebihi siapapun sebelummu. Nabi Ibrahim berkata, dan anak turunku ya Allah. Dijawab oleh Allah, tapi anak cucumu yang zalim-zalim gak kebagian. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Anak cucumu yang zalim-zalim tidak akan mendapatkan janjiku ini, gak entuk jatah. Maknane nopo? Anak cucumu enek sing apik, dan mereka yang baik-baik di antara mereka akan aku pilih nabi-nabi. Nabi-nabi keturunanmu itu sing apik-apik. Tapi enek sing ora apik-apik ya wis ojo ngarep. Malah nih masyarul hadirin nyuwun sewu. Nabi-nabi yang hebat itu dari cucu Nabi Ibrahim, tapi musuhe para nabi sing top-top niku ya akeh sing sangka putune Nabi Ibrahim. Abu Jahal, Abu Lahab niku musuhe Kanjeng Nabi sing paling top, sing jenenge disebutaken ten Quran sampai mlebu neraka dinas ten jerone Quran. Sak genah-genahe Firaun ae kalih Gusti Allah ten Quran niku mboten wonten kalimat Firaun napa soreh mlebu neraka niku mboten wonten, walaupun ada yang mboten pati soreh yaktumu qaumahu yaumil qiyamati fa arada munar. Tapi Abu Lahab niku kalih Gusti Allah dijelasaken genah, tabbat yada abi lahab, abi lahabi wa tabana, saya selanaron, dia akan masuk neraka. Abu Lahab niki putune Nabi Ibrahim, wong bayi padha buyute karo Kanjeng Nabi. Abu Jahal putune Nabi Ibrahim. Allah ya Rabbi ya Karim. Sing mateni Nabi Yahya wong Bani Israel ya putune Nabi Ibrahim. Sing kate nyalip Nabi Isa, dan akhirnya Nabi Isa oleh Allah diselamatkan, diangkat ke langit, akan membunuh Nabi Isa ya putune Nabi Ibrahim.
yang membunuh Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, yang membunuh Nabi Sya'ya, Nabi Ibrahim, anak putune Nabi Ibrahim, sing membunuh Nabi Armia atau Yeremia. Cara wong-wong Kristen nek ngarani Yeremia, Armia, ya putune Nabi Ibrahim. Dadi sing para nabi ya putune Nabi Ibrahim, dan tidak ada nabi yang bukan keturunan Nabi Ibrahim setelah kejadian itu. Tapi sing mateni para nabi tiba ya akeh sangka putune Nabi Ibrahim piyambak. Walane Allah nek dawuh qala la yanalu ahdidz zalimin. Pun akhirnya ma'asyiral hadirin, anak cucu Nabi Ibrahim terpisah jadi dua. Nabi niku dadi kalih kelompok. Wonten Nabi Al-Ismaili, keturunan Nabi dari Nabi Ismail ke bawah. Sinten? Nabi Ismail nurunaken Nabi setunggal besok. Sing paling keri. Nabi niku kula kawanjenengan sedaya. Nabi yang paling agung, Nabi yang paling indah, yang paling mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keturunan Nabi Ishak sing diarani Bani Israel. Yakub atau Israel punya anak Ishak sak mengisor, niku Bani Israel. Lah, tapi ternyata ma'asyiral hadirin, Allah ten Quran niku Allah nek nyebutaken kullu ta'ami kana halal li Bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli atunazzala Taurah qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Allah nek nyebutaken dulu sebelum Nabi Musa membawa kitab suci Taurat, awal-awali nggak ada istilah makanan haram. Kabeh panganan itu halal. Kabeh panganan itu halal untuk Bani Israel. Kecuali illa mahrama Israilu ala nafsi, kecuali makanan yang oleh Israel. Sinten Israel itu? Nabi Yakub dengan sendirinya dia bilang makanan ini saya haramkan untuk saya dan anak cucu saya. Jadi mboten langsung saking Gusti Allah asli ini. Terus sampai akhirnya datang Nabi Musa, akhirnya kathah makanan-makanan sing malih enek halal, enek haram, halal haram termasuk babi haram. Niku dari zaman Bani Nabi Musa. Allah. Tapi ma'asyiral hadirin, nyuwun sewu, kok nek kenging napa kok Nabi Yakub dijuluki Israel? Kenapa Nabi Yakub, kan namanya Yakub? Kenapa dinamai Israel? Nek kula jenengan tiyang Islam punya keyakinan bahwa ini adalah gelar kehormatan karena beliau itu adalah hamba Allah yang soleh. Wis ngono tok ae wis. Gak usah kakek takwil. Kalau kita nggak tahu, yang penting kita yakin bahwa Nabi Yakub adalah hamba Allah yang paling soleh. Makanya oleh Allah diberi kehormatan dengan mendapatkan gelar Israel. Karena nyuwun sewu, kalau dalam bahasa Ibrani atau Ibri, atau nek wong Al-Ibri atau Ibrani, nek wong barat yang ngarani Hebrew, itu dalam bahasa Ibrani itu el atau il itu maknanya adalah Tuhan. Nek wong Arab nek ngarani ilah. Mulane kathah para nabi atau malaikat nama-namanya itu akhir-akhirnya nek kalimat il. Jibril atau Jibrail, Mikail, Israfil, Israel. Nah, itu il itu maknanya adalah Tuhan atau Allah. Ismail, il kabeh ngoten niku. Para nabi niku riyen itu bahasa Ibrani. Duduk bahasa Arab niku. Jadi Mikail, Jibril, Israfil, Israel itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Ibrani. Tapi bahasa Ibrani niku mirip kali bahasa Arab. Nyuwun sewu, mulane nggih sampai sakniki jenengan tingali. Nek wong Islam nek ngarani kula jenengan 5 waktu niku salat. Nek wong Yahudi nek ngarani selota salat. Lho nggih. Selota salat. Napa malih? Ya wis padha wis niku wae. Orang selota salat. Contoh niku sedekah ya padha. Wis padha-padha. Allah ya Rabbi ya Karim. Karena memang ini berasal dari akar rumpun bahasa yang sama riyen. Pun kula jenengan mboten bahas masalah bahasa kok sanes niku tujuan kula jenengan. Kula jenengan ingin mempelajari sedikit hubungan keterkaitan sejarah para nabi kersane kula jenengan paham lan kenal para nabi. Kan jari ini
tak kenal maka tak sayang. Lah kula jenengan ora enek sing kenal nabi kate sayang nabi piye? Ana tenan sakniki kula jenengan sedikit mempelajari silsilah para nabi. Masyarul hadirin rahimakumullah. Lah Israel itu maknanya apa? Kula jenengan gak belajar bahasa Ibrani, tapi yang jelas makna yang paling dekat itu ya kira-kira maknanya adalah hamba atau kawulane Gusti Allah, karena il itu maknanya adalah Tuhan atau ilah, ilah. Tapi nyuwun sewu, dalam bahasa, dalam versi orang-orang Yahudi sekarang, tapi niki saestu kula jenengan malane ojo percaya nemen-nemen karo wong Yahudi. Dan sayangi sekarang seluruh media dan dunia barat itu semua mereka mengikuti dan mempercayai khurafat yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Nyuwun sewu, asal nama Israel menurut orang-orang Yahudi itu maknanya welek. Karena menurut mereka, ini keyakinan mereka. Nopo? Dulu, dan ini ada di dalam kitab suci mereka. Diceritakan di dalam kitab suci mereka. Mulane kula jenengan nek krungu cerita ngeten niki wis gak usah diteliti ae, kula jenengan wis percaya bahwa kitab suci mereka niku wis dirubah. Wonten cerita ngeten niki, jenengan bayangaken, mosok pantes. Dalam kitab suci mereka diceritakan bahwa suatu hari ketika Nabi Yakub berjalan, saat itu Allah menjelma, Tuhan menjelma sebagai sesosok manusia. Akhirnya kalih Nabi Yakub wong iki dijak gelut. Pangeran dijak gelut. Terus piye ceritane? Pangerane kalah. Nabi Yakub menang. Pangerane njal ampun. Lha iki wis karu-karuan, masyaallah. Nyuwun sewu niki keyakinan, naudzubillah keyakinan niki. Tapi kula ceritakaken kersane kula jenengan paham bahwa benar Allah kalau Gusti Kanjeng Nabi kalau mengatakan, kalau menyampaikan kitab suci mereka itu wis kathah sing dirubah. Ceritanya wis gak masuk akal. Enek Tuhan menjelma menjadi manusia, pedok karo Nabi Yakub. Nabi Yakub gak ngerti bahwa itu adalah Tuhan yang selama ini dia sembah. Akhirnya karo Nabi Yakub dijak gelut. Enek Nabi gelutan wisan. Gelut kalau pangerani kalah ampun. Akhirnya kalih Nabi Yakub gak tak culno awakmu. Sampai Nabi Tuhan yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi ini sampai akhirnya berjanji, kalau kamu melepaskan saya berjanji aku akan memberikan kemuliaan untuk anak cucumu. Ngoten. Bar diculno gelut meneh. Lho Nabi kok penggaweane tawuran ae. Nggih. Nabi penggaweane tawuran. Kula jenengan diarani santri tawuran ora pantes lho meneh Nabi. Lah nggih. Nah ini benar, mohon maaf. Itu cerita itu ada, bisa dicek di dalam kitab suci mereka. Dari mana asal nama gelar Israel menurut versi mereka ini kados ngoten. Kita nggak mengingkari Nabi Yakub gelarnya Israel, ya. Tapi itu adalah gelar kehormatan karena dia benar-benar memuliakan, mengagungkan dan menghamba kepada Allah. Tapi nek versi ini wong Yahudi krono gelut menang ngalahno pangeran. Pangeran kok kalah iki lak yo lucu. Pangeran gelut, kalah misan. Menange ngisin-ngisin. Wah nek pangeran kok gelut. Nyuwun sewu, gelut kok sifat elek nggih. Kiai gelut ora pantes. Iki nabi gelut, musuhe pangeran misan, pangeran ini kalah. Dan itu terjadi berulang-ulang. Kalah, akhirnya Tuhan akhirnya berjanji untuk memberkati anak cucunya Nabi Yakub sampai kejadian ini dari pagi sampai sore. Jadi mulai isuk sampai sore gelut tok. Akhirnya sampai janji dari Nabi Yakub, gak akan aku lepaskan kecuali kamu berjanji untuk memberkati anak cucuku. Pangeran diancam wis gelut kalah, diancam wedi misan. Akhirnya ya aku berkati anak cucumu menjadi bangsa yang mulia. Jadi asal mulane kemuliaane anak cucune Nabi Yakub versi mereka itu didapatkan setelah Nabi Yakub ngerampok. Lah nggih kan ngono, gelut maksa. Nyuwun sewu. Kula jenengan mboten usah percaya ngoten-ngoten. Mboten usah percaya ngoten-ngoten. Allah. Tapi yang jelas itulah Nabi Yakub alaihissalam dan beliau adalah hamba Allah yang soleh. Nabi Yakub punya anak 12. Yang terkenal Nabi Yusuf, saudara kandungnya Nabi Yusuf Benyamin. Mulane sampai saat ini kathah wong-wong
Israel Yahudi namanya Binyamin. Sampai saat ini perdana menteri sing ngebomi wong-wong Palestina itu jenenge kan Benyamin Netanyahu. Benyamin jenenge apik, tapi kelakuannya orang genah. Nggih. Jenenge Benyamin. Masya Allah. Benyamin. Wonten malih Levi Yehuda. Niki Yahuda niki. 12. Lah, mulai saat itu keturunan Nabi Yakub 12, akhirnya Bani Israel sampai saat ini terbagi menjadi 12 kabilah. Nek coro koyok habaib kan wonten marga Asgaf, enek Latos, enek saking Pak Alawi, sangka jabane Pak Alawi, enek Al-Jilani, enek Asyadili, Ar-Rifai sak terusé. Niki mereka ada 12 kelompok sampai zaman Nabi Musa. Walani ketika Nabi Musa itu membawa Bani Israel untuk keluar dari negeri Mesir menuju tanah Sinai. Ketika mubeng-mubeng ten Sinai niku padang pasir, mereka itu kehausan. Kan ceritanya terkenal niku. Kehausan, akhirnya mereka bingung, nggak ada air. Akhirnya Nabi Musa menyuruh umatnya untuk berbaris menjadi 12 kelompok, 12 barisan. Baris dadi 12 berdasarkan keluarga atau marga ini. Sing keturunannya Nabi Yusuf baris dewi, keturunan Nabi Yakub Nabi Benyamin dewi, keturunan Yehuda dewi. Jadi 12. Akhirnya Nabi Musa memukulkan sebuah kayu dipukul. Akhirnya batu, mohon maaf, memakai tongkat beliau memukul batu dipukul, dari dalam batu akhirnya keluar sumber mata air menjadi 12. Diabadikan cerita ini kalian Allah di dalam Al-Quran. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asakal hajar. Dan ingatlah Muhammad cerita ketika Musa memintakan untuk kaumnya air minum. Akhirnya Allah memberikan wahyu, idrib bi'asakal hajar, pukulkan tongkatmu kepada batu. Fanfajarat minhu thnata asyrata aina. Akhirnya batu dipukul, akhirnya batu ini langsung mengeluarkan 12 sumber mata air. Jadi langsung enek kerani rolas, gampangane ngoten. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Pun niku cerita singkat mawon. Balik malih ten asal mula penamaan antara perbedaan antara Yahudi dan Bani Israel. Sebenarnya sakjane mboten wonten bedane. Karena Israel itu adalah Nabi Yakub, maka Bani Israel adalah semua orang yang keturunan Nabi Yakub. Tapi ternyata dan Yehuda itu adalah anak Nabi Yakub. Kan dulure Nabi Yusuf sing beda ibu, ada namanya Yehuda. Jadi sebenarnya ya Bani Israel ya Yahudi ya wong-wong ya iku-iku ae. Tapi ternyata oleh Allah di dalam Al-Qur'an, Allah kalau menamai itu ndelok panggonan. Karena kadang Allah di dalam Al-Quran menceritakan tentang pertolongan Allah dan nikmat Allah yang diberikan kepada para Bani Israel. Karena Bani Israel biyen niku mulya asline. Iya, zaman Nabi Musa napa malih. Sebelum mereka sendiri yang akhirnya meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menceritakan tentang Bani Israel, kok cerita sing api-api, maka Allah menggunakan kalimat Bani Israel. Ya Bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Loh, Bani Israel kan? Dadi nek sing api-api Allah biasane menggunakan kalimat Bani Israel di dalam Al-Qur'an. Tapi nek kula jenengan teliti, ketika Allah menceritakan hal-hal, ketika menyebutkan Yahudi, kalimat Yahudi mesti isine kok sing elek-elek. Mesti isine sing elek-elek. Sing boten sae. Kalimat Yahudi di dalam Al-Qur'an itu hanya ada dalam surat-surat Madaniyah. 8 kali disebutkan, dan semuanya niku mesti sing ora tepak, sing ora genah. Wa qalatil yahud Uzairun ibnullah. Dan sebagian orang Yahudi mereka mengatakan bahwa Uzair atau Azra adalah anak Allah. Nek wis sing orang genah-genah ngoten niku napa? Nganggone kalimat Yahudi.
Wa qalatil yahudu nahnu abnaullah, dan mereka orang-orang Yahudi mengatakan kami bangsa Yahudi adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Oh, nek sing gak ora tepak niku mesti gawene kalimat Yahud. Sing kathah ngoten. Malah niku kula jenengan ojo nyebut Israel, nyebut wae Zionis utawa Yahudi ngono ae wis. Krana nek Bani Israel niku kok keapian. Diarani anak putune Nabi ya walaupun benar ada di antara mereka yang anak putune Nabi, tapi masih Abu Jahal ya putune Nabi Ibrahim katanya apa? Abu Lahab ya putune Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah ya Rabbi ya Karim lah. Jadi niku perbedaan paling mendasar antara Yahudi dan Israel. Terus masyaallah hadirin rahimakumullah, apakah semua Bani Israel itu atau semua Yahudi itu buruk? Kulon jenengan jelas mboten. Kulon jenengan jelas meyakini bahwa tidak semua dan tidak selamanya ketika disebut Bani Israel pasti itu buruk, atau ketika disebut Yahudi pun bahkan aslinya buruk niku mboten. Kenapa? Karena kulon jenengan kan nggih pun ngertos wau ketika Allah niku Nabi Ibrahim donga, Allah niku mengatakan anak putumu ya enek sing dolim. Ya enek sing apik kan ngoten. Bani Israel pun seperti itu. Zaman riyen iki, zaman riyen. Kula ngomongno sing zaman riyen, kula gak ngomongno sing saiki. Zaman riyen niku ya enek sing apik, enek sing boten, wonten sing sae, wonten sing boten. Wis macem-macem biasa manusa ngoten. Walaupun kataan sing boten. Nek kula jenengan teliti mulane ten Quran nggih. Contoh ayat-ayat Al-Qur'an, walaqad ataina Musal kitab, dan aku Allah telah memberikan kepada Musa kitab suci Taurat. Karena tiang-tiang Bani Israel saat dari Nabi Musa niku mboten gadah kitab suci. Fala takum fi miryatin min liqa'i wa ja'alnahu hudan, dan kitab suci yang aku berikan pada Musa ini, Taurat ini, aku jadikan sebagai petunjuk hudan li Bani Israel. Oh, berarti Bani Israel niku enek sing apik. Ada yang mendapatkan hidayah zaman Nabi Musa. Tapi ini contoh wonten ayat lintu dalam surat Al-Maidah, Allah dawuh walau annahum aqamut Taurata wal Injil, andai saja mereka orang-orang Bani Israel mereka menjalankan isine kitab suci Taurat dan Injil, aqamut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaihim mir rabbihim la akalu min fawqihim, maka mereka akan mendapatkan rizki dan berkah yang turun dari langit, wa min tahti arjulihim, yang tumbuh dari bawah kaki mereka, dadi songkon dhuwur, akan hujan barokah dari bawah, dari bumi akan timbul dan tumbuh banyak berkah kalau mau mereka mengamalkan kitab suci mereka. Allah menyebutkan minhum ummatum muqtasidah, di antara mereka ada umat-umat yang baik, tapi wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun, banyak di antara mereka yang amalnya buruk. Jadi Bani Israel itu ya enek sing apik, enek sing elek. Fabidul maladzan hatu haramna alaihim thayyibatin ahlatahum sati masil katsira wa akhdhimur riba wa qatnuhu anhu aklihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima. Kathah jadi macam-macam Allah Subhanahu wa taala nek nyebutaken wonten Al-Qur'an. Wonten malih dalam ayat lintu Allah nek dawuh kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian semua ummati kekasihku Muhammad, umat akhir zaman, khaira ummatin adalah umat yang terbaik. Allah nek ten ayat niku nek dawuh ngoten, kalian adalah umat yang terbaik. Dulu sebelum ada kalian umat terbaik Bani Israel. Tapi saat ini ketika muncul nabiku yang paling mulia, maka kalian umat kekasihku Muhammad dari bangsa apapun, nggak peduli bangsa Arab, nggak peduli bangsa Jawa, Sunda, Madura, bangsa Yahudi, pokok iman karo kasihku Muhammad, maka kalian adalah umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Lah wonten terusane. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum, andai saja dawuh Allah mereka ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani mau iman kok gelem melok kekasihku Muhammad, maka mereka juga akan mendapatkan kemuliaan ini. Tapi minhumul mu'minun, ada di antara mereka orang-orang yang mukmin, tapi wa aktsaruhumul fasikun, kebanyakan dari mereka fasik. Enek sing iman tapi sithik, mboten banyak. Wonten ayat lintu dalam surat Ali Imran, Allah juga mendawuhaken laisu sawaa, jangan kalian umat Islam anggap bahwa orang-orang Yahudi Bani Israel itu semuanya satu, semuanya sama, enggak.
Mereka enggak semuanya sama. Min ahlil kitabi ummatun qa'imah yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Di antara ahli kitab, orang-orang Bani Israel yang beriman, ada di antara mereka yang rajin membaca kitab suci, sergep moco. Sergep moco kitab suci ana al-laili, di waktu malam. Jadi nek bengi yo tahajudan. Kula jenengan kalah nyuwun sewu. Kula jenengan kalah. Ya telu ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yas'aluna fil khairat wa ulaika minas sholihin. Jadi di antara ahli kitab niku ada yang minas sholihin dari Allah, termasuk orang-orang soleh. Wonten, tapi niku sithik mboten kathah. Masyarul hadirin rahimakumullah. Intine niku, tapi sing kathah Bani Israel niku piye? Bani Israel niku sing paling kathah niku yang disebutaken kalian Allah sifat-sifate. La'anallahu alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka yang banyak adalah orang-orang yang dilaknat. Mereka yang banyak adalah orang-orang yang membunuh para nabi. Wa qatlihimul anbiya bighairi haqqi. Dan mereka nggih. Dadi wong Bani Israel iman karo para nabi, tapi nek nabine gak cocok dipateni. Nyuwun sewu. Niku sifatnya para Bani Israel sing kathah ngoten. Mulane nyuwun sewu, sampai saat ini dalam kitab suci mereka, dan itu keyakinan mereka, ten kitab Injil wonten, ten kitab Taurat wonten, sampai yang versi saat ini ada yang istilahnya namanya pengasingan. Pengasingan. Wong Kristen ngerti niku, napa pengasingan. Jadi menurut keyakinan mereka, hukuman yang paling berat, hukuman terbesar seorang umat adalah ketika mereka diusir dari negeri mereka sendiri. Itu namanya pengasingan. Dan mereka Bani Israel oleh Allah dihukum dengan hukuman pengasingan. Kenapa? Karena mereka kathah dosane. Dan itu mereka mengakui sampai saat ini. Sampai saat ini. Mulane sampai sekitar sebelum tahun 1900 niku wong Yahudi niku gak duwe negara. Mereka niku nyebar sak alam dunya. Dan mereka sadar, kenapa kami kok tercerai-berai? Karena kita sedang dihukum oleh Allah, kita dalam pengasingan. Itu keyakinan mereka. Napa dosane? Nabi Yahya dipateni, Nabi Zakaria dipateni, Nabi Yeremia, wonten nabi sing sampai disikar awake dadi loro. Nabi Isa diuber-uber, ate disalib, kate dipateni misan. Pokok sekali nabi kok gak cocok. Ngoten. Kok nggawe hukum kok abot. Ini aturan. Sampama saiki haram riba. Kok Bani Israel ora cocok, langsung janjian wis pateni ae ben metu nabi meneh. Kenapa? Karena mereka sombong, merasa nek nabi iki mati kok enek nabi meneh. Karena kita ini adalah keluarga para nabi, maka dari keluarga kita akan muncul nabi baru. Gak usah wedi kehilangan nabi. Gak cocok pateni wae. Niku nabi Bani Israel. Bahkan pernah satu pagi mereka itu membunuh 70 nabi dalam sekali. Bermateni langsung wis buka pasar, buka toko. Koyok mboten wonten napa-napa. Mulane Allah bolak-balik ten Quran ngelingaken wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqq. Wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqq niku kuwatah. Dan mereka juga mengakui itu. Dalam Injil ngoten nggih ngoten. Nabi Yahya, Zakaria. Saestu tangkletaken sinten mawon tiyang sing ngerti Injil. Tertulis dalam kitab suci Injil, Nabi Isa itu pernah marah kepada kaumnya karena mereka membunuh Nabi Zakaria, pamane Nabi Isa. Allah. Atas dasar kesalahan-kesalahan itu, mereka akhir kali Gusti Allah diusir dari tanah suci Palestina. Mulai kapan? Wis mulai ribuan tahun yang lalu. Wis teko keri nang Palestina mek ngungsi. Mateni para nabi, diusir kali Gusti Allah. Bahasan ngono kari-kari balik ngungsi meneh saiki direbut. Lagi cek masyaallah. Tapi nggih ngoten niku takdir Allah Subhanahu wa taala.